Adentro. Jauh, jauh, jauh. Kalau sudah Siap, siap, siap. Sebentar Ibu ya, sebentar. Sebentar ya, Bu. Oke, selesai. Tarik masuk saja.
Manusia saling memburu, jiwa-jiwa terpaku pada layar. Tangan-tangan sibuk menggapai. Bukan suara, tapi rasa, seperti cermin lama, hangat, dekat, bagai darah. Itu! Itu! Warisan! Kata punya sendiri, kehormatan. Bukan dengan kemewahan. Kulit bertumpu pada pundak.
DPRD Provinsi Maluku, Bupati, Wakil Bupati Maluku Tengah, siswa-siswi se-Kabupaten Maluku Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi. Kasihmu. Berkatilah Maluku dan Maluku Tenggara dengan kesejahteraan dan kedamaian, toleransi dalam falsafah hidup aini ain dapat terus terbina. Ebo am her antal duan ay pasto. Laut, pagfikir fananan sosial antal kot famur. And level kot tu famur naa widen i. Yang mau bentuk surgawi am sebihan bermamtenya am nerwanya talya buner maleri raha kerut mam tanati ko bermartabat mam sebihan berhir bisa om namu berkat ay suntub berhir bisa mam Tran Gubernur Maluku, mam Kapolda, mam Panglima, Ensu, mam Bupati Maluku Tenggara, mam Kapolres, mam Dandim, mam Dan Lanut, mam Dan Lanal, mam Ketua DPR, mam Rat, mam Orangkai, nan humit tanah tefavi bisa. Dua tendok segarane, am diri tanah deni, tanah tefav kilkilun, bum larun gabal, dihukum larun gabale. Dua tendok segaran, opong fiang ya hukum larun gabal, om fiang hukuman fiti, bermamubnus. Tabtu tauhibur menghukum ia dan adil beram bisa umat ay fahami lelat ain pemahiling larnak mod daifud moriain fokal mutun rek pemahiling Hirani entuk fa ini, leedid entuk fa idid. Amher dua lai o. Amheru kental mam ubnus imisa. Fulan di batang mam nuhu tanah tefavi, bum larun kapali. Fulan yang bilang terevru. Bet mang haker jat provokatore. Bet mang haker labur mam ohe nuhui. Inte gorhir. Fulan ya yar berfikir senang sesiami. Ebo amher berkat lai ensutup tanat malindunan i. Berkat lai suntup tanat tefam. Ensuntup tanat teni it bisa. Ental amin. Sinetron deh. Maluku Tenggara berada di garis terdepan perbatasan negara. Tidak hanya menjadi rumah bagi kami, tetapi juga menjadi peran terdepan Republik Indonesia. Posisi strategis sebagai wilayah perbatasan di pulau terluar kecil menghadirkan berbagai peluang, tetapi juga tantangan dan tanggung jawab besar dalam pembangunan ini nanti. Namun posisi strategis dan kekayaan alam yang berlimpah ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kecepatan pembangunan yang memadai. Disinilah saya ingin menegaskan komitmen kami terhadap prinsip pembangunan yang berkeadilan. Bapak Gubernur yang kami hormati, bagi kami pembangunan bukanlah sekedar angka pertumbuhan ekonomi atau bangunan fisik yang menjulang tinggi. Pembangunan sejati adalah yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dari pesisir hingga pegunungan, dari pulau besar hingga pulau terluar. Setara sejahterakan negeri, setara sejahterakan negeri. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mempoin pokok pau kita perkuat untuk membangun Maluku Tenggara ke depan.
Kami berupaya untuk membenahi hal-hal yang terkait dengan aspek manajemen, tata kelola kelembagaan, dan termasuk penganggaran daerah. Hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kami adalah, ada pegawai yang terlibat secara aktif dalam tahapan politik pilkada, namun begitu mudahnya mereka keluar dari daerah ini karena ditampung di Provinsi Maluku dan daerah-daerah lain. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah di atasnya, sebab ada pemerintah yang berasal dari Allah. Dari pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. An-Nisa, surat An-Nisa. Taat Allah dan pada Rasul dan taat kepada pemimpin. Yang hari ini pemimpin untuk Maluku adalah Bapak Hendrik Lewarisa. Beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kami. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya dalam kaitan dengan kegiatan ini, perlu saya sampaikan bahwa kearifan lokal di Maluku Tenggara memiliki hubungan yang sangat erat dan strategis dengan upaya pembangunan daerah. Tidak dapat dimungkiri bahwa kearifan lokal telah menjadi modal sosial yang tadi bernilai perjalanan.
Menjadi perkelahian komunal. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, warisan leluhur yang digambarkan dalam filosofi Ain Ain, satu lihat satu, satu sayang satu, satu dukung satu dan seterusnya, mestinya dimaknai sebagai suatu ikatan keluarga persaudaraan sejati masyarakat Maluku Tenggara yang secara turun-temurun harus dijaga, dirawat dan dipelihara di bumi Largulung Ngabal ini. Izinkanlah beta untuk beta banggakan. Hari ini adalah hari ke-82. Beta dan Pak Abdullah Fanat, Pak Bupati, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, ketong dilantik sebagai Kepala Daerah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tanggal 20 Februari yang lalu. Dan sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku, ini undangan resmi pertama dari Kepala Daerah di Provinsi Maluku yang diterima oleh Gubernur untuk datang bertatap muka dengan warga masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para raja, dan segala macam stakeholders yang ada di sini. Pak Bupati, terima kasih banyak. Ini penghargaan yang luar biasa bagi Gubernur. Kami mewarisi tata kelola pemerintahan yang tidak terlalu ideal. Kami juga mewarisi tata kelola keuangan khususnya yang juga sangat kurang ideal. Tetapi kami tidak mau menengok ke belakang, Pak Bupati. Kami tahu itu sahabat baik, Pak Bupati. Saya dan Pak Abdullah Fanat bukan orang Jawa, ketong orang Maluku asli. Tapi ketong percaya filosofi mikul dur mendem jero. Kita mau menatap ke depan. Kita mau pastikan langkah kita ke depan adalah langkah yang tepat. Langkah yang tidak keliru karena kita mau telah belajar dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelum kita. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua warga masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual yang berkenan hadir di siang menjelang sore hari ini. Dalam visi misi pemerintahan Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat, kami menegaskan ada 7 prinsip utama yang masuk skala prioritas yang kita sebut dengan Sabta Cita Lawamena. Yang pertama bagi kami adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang harus kita perbaiki dan kita bentuk menjadi tata birokrasi-birokrasi yang melayani, yang kompeten, kapabel, dan tata kelola itu kami akan lakukan secara transparan dan inklusif. Mengapa ini menjadi penting bagi kami Bapak Ibu sekalian? Karena tidak mungkin kami mengatur masyarakat, tidak mungkin pemerintahan sebagai satu tim, kita tidak terkelola secara baik. Oleh karena itu tata kelola pemerintahan atau tata birokrasi itu menjadi top prioritas bagi kami. Sekalian, peningkatan sumber daya manusia Maluku yang unggul dan berdaya saing menjadi sesuatu yang sangat penting. Maluku yang luar biasa kaya dan indah ini adalah anugerah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa bagi kami orang-orang Maluku. Tapi sejarah membuktikan ratusan tahun lamanya kekayaan ini telah diekstrak oleh orang-orang luar, diambil, dihisap secara eksklusif, tidak inklusif. Dampak pemberian kesejahteraan kepada rakyat dan kemajuan daerah itu minimalis sekali kita rasakan. Kita belajar. Oleh karena itu kita menghendaki munculnya dan kita membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing supaya bisa menjadi Tuhan di negeri sendiri. Supaya anak-anak kita tidak kalah bersaing dengan saudara-saudara kita dari luar. Daya saing, mestinya pendidikan di Maluku juga harus bisa menghasilkan hal yang sama. Jika dulu kalau orang-orang Maluku membuka mata dan peradaban suku-suku bangsa lain di kawasan timur, orang-orang Maluku mengajar orang-orang Papua, Maluku Utara, mengajar sampai di Makassar, bahkan sampai di Malaysia. Hari ini Bapak Ibu semua, kualitas pendidikan Maluku dengan segala hormat, kita mau bilang jujur Pak Ketua semua,
masih rendah di Republik ini. Dan menggerakkan semua energi terbaik kita untuk memastikan peningkatan sumber daya manusia Maluku yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Dan berikutnya Bapak Ibu semua, kekayaan alam yang kita miliki di Maluku, anugerah yang luar biasa ini, harus bisa kita kelola dia secara bertanggung jawab, terencana dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan tanpa bintang putus usai pasir putih alusi gunung. Kali ketiga saya di Langgur ini. Yang pertama kapten di wilayah Langgur tuan sekitarnya yang waktu saya menjabat, dan hari ini saya kembali masuk ke Langgur, sangat luar biasa. Afrika ini sangat iri dengan negara di wilayah ekuator Indonesia khususnya. Nanti kita akan ada masa kita mengalami sekarang kondisi Indonesia ini sudah air banyak, pangan banyak, energi juga banyak yang belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1, izin salam presisi, mohon izin. 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1, mohon izin, salam prima, mohon izin, salam prima, mohon izin, 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1, mohon izin, salam presisi, 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1, izin salam prima, mohon izin 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih Jenderal. Iya siap. Dengan demikian maka berakhir pula serangkaian acara kita di Sanur Maluku bersama Tenggara menjadi momentum baru bagi kemajuan Kabupaten Maluku Tenggara ke depan, dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengarahkan pimpinan